Orang ini adalah Teng Hui, dia dulunya adalah atlet MMA yang menyandang gelar juara Asia. Tetapi karena dia bertengkar dengan pelatihnya dan masuk penjara, karirnya hancur di usia 43 tahun. Untuk bertahan hidup dia membuka usaha tambang pasirnya. Malam itu, sambil mengantar pasir, truknya terhalang oleh jebakan batu. Karena dia menyadari ada perampok, dia bersiap untuk membela diri. Tetapi ketika perampok itu muncul, ternyata terlihat hanya seorang anak. Karena pandangan teralihkan dan lengah, tiba-tiba dia dipukul di kepala dengan batu dan pingsan keesokan harinya setelah dirawat di rumah sakit. Teman sekaligus manajer proyeknya Fang menemuinya dan mengatakan bahwa karyawan mogok kerja. Karena gaji mereka tidak dibayar selama 6 bulan terakhir ini, mereka jarang mendapat order, dan jika ini terus berlanjut mereka bisa bangkrut. Mendengar itu untuk menyelamatkan usahanya, dia berencana menemui teman lamanya Jing Fu yang merupakan pengusaha sukses untuk meminjam sejumlah uang. Ketika mereka bertemu dan membicarakan tentang masalah bisnisnya, Jing Fu mengatakan bahwa dia bisa meminjam sejumlah uang, asalkan Hui bersedia bekerja sama dengannya untuk membuka klub bela diri MMA. Jing Fu kemudian memberi sejumlah uang dan memberitahu Hui bahwa bisnis di sektor olahraga sedang naik daun dan jika mereka berinvestasi di sana akan ada keuntungan besar. Hui bekerja hanya mengumpulkan anak-anak dan melatih mereka. Mengenai modal dia akan mengurus semuanya. Karena Hui membutuhkan uang dia menyetujuinya. Keesokan paginya, ketika Hui sedang mengurus pembayaran gaji karyawan, Fan datang dengan calon siswa sesuai permintaan Hui. Dan ketika Hui melihat mereka semua dia pesimis. Tetapi kemudian dia mendapat ide. Di kemudian hari Hui dan Fang berpura-pura mengirim pasir untuk menangkap perampok kecil kemarin. Setelah berhasil menangkap 8 dari mereka, meskipun tujuannya adalah bisnis, dia masih memperlakukan mereka dengan baik. Ketika semua orang sedang makan, Hui mengancam bahwa jika mereka tidak ingin dilaporkan ke polisi, mereka harus bersedia menjadi muridnya daripada menjadi perampok. Lebih baik bagi mereka untuk berlatih seni bela diri, mereka tanpa satu keluhan pun menurut. Di tengah percakapan salah satu anak Mahu mengatakan bahwa mereka tidak pernah bersekolah. Jadi mereka tidak bisa membaca dan menulis. Hui terdiam merasa kasihan pada mereka setelah mendengar itu. Setelah itu dia pergi ke kantornya dan mengingat masa lalunya. Ketika dia masih menjadi pejuang muda malam itu anak-anak tetap di gudang. Karena baru pertama kali tidur di kasur empuk, mereka berharap bisa tidur di sini selamanya dan meskipun mereka sadar mereka hanya diperalat untuk urusan bisnis, mereka tetap bersyukur. 1 minggu kemudian saat fajar, setelah memastikan semuanya sudah siap, Hui menunggu Jing Fu. Tapi setelah menunggu berjam-jam Jing Fu tak kunjung muncul. Saat ditelepon ternyata Jing Fu sudah ditangkap polisi karena menjual obat palsu di penjara. Saat mereka bertemu, Hui memintanya untuk bertanggung jawab karena tidak akan ada yang mau membiayainya. Kalau bukan dia dengan santai Jing Fu berkata semua uangnya sudah disita polisi. Daripada repot lebih baik bubarkan saja dan telantarkan kembali anak-anak itu ke tempatnya semula. Dan Hui tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, setelah kembali ke tambang Hui mengumumkan bahwa klub itu akan dibubarkan. Anak-anak pun terkejut. Salah satu anak yaitu Sumu memohon agar diizinkan tinggal dan belajar bela diri di sana. Dia berjanji akan menjadi anak baik, tapi dengan berat hati Hui terpaksa mengusir mereka semua. Tidak lama kemudian, saat Hui sedang bersih-bersih, pemilik tambang lain datang memberitahu bahwa ada sekelompok anak yang merampok mereka. Hui awalnya berpura-pura tidak mengenal mereka. Tetapi ketika mereka ditanya, anak-anak itu mengakui bahwa mereka adalah muridnya Hui, dan Hui dipukuli hingga dia pingsan. Dan sebagai kompensasi persediaan pasirnya diambil paksa. Karena kejadian itu Hui membawa anak-anak pulang untuk bertemu orang tua mereka. Keesokan harinya ketika mereka tiba, terlihat Hui, Mahu, dan Sumu terus berjalan. Sementara Fang dan anak-anak lainnya menunggu di truk. Ketika mereka sampai di rumah, Hui kasihan melihat kondisi saudari perempuan Sumu yang lumpuh. Ketika gadis itu mengetahui bahwa saudara laki-lakinya telah membuat masalah, dia meminta maaf kepada Hui. Dia mengatakan bahwa mereka telah ditelantarkan oleh orang tua mereka dan hidup dalam kemiskinan untuk waktu yang sangat lama. Dia berjanji bahwa dia akan mencoba untuk mengganti kerugian Hui, tetapi karena tidak tega Hui malah memberi uang dan kemudian pergi keesokan paginya di lokasi penambangan Hui mengumpulkan anak-anak. Dia menunjukkan surat perjanjian yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat tinggal dan makan gratis di sana dengan satu syarat bahwa mereka tidak boleh merampok lagi dan fokus berlatih seni bela diri. Tanpa berpikir 2 kali anak-anak menyetujuinya. Sore harinya Hui pergi ke bar untuk bertemu teman lamanya. Dia mengajak temannya untuk bekerja sama untuk membuat pertunjukan pertarungan bela diri di barnya untuk menarik pelanggan. Ini akan menjadi pertarungan palsu, jadi tidak ada yang akan terluka. Hui yakin bahwa murid-muridnya akan mampu menghibur para pelanggan. Setelah mendengar ide cemerlang ini temannya setuju. Kemudian keesokan harinya, setelah pelatihan, Hui menunjukkan kepada anak-anak rekaman video pertarungan atlet sambil menjelaskan bahwa nanti mereka akan bertarung seperti itu di depan orang-orang. Tetapi perbedaannya adalah pertarungan itu hanya pura-pura. Hui kemudian menyuruh anak-anak maju untuk berpura-pura bertarung sebagai contoh. Tetapi, karena aktingnya sangat buruk, untuk membuat mereka mengerti Hui menendang Mahu dan menyuruh mereka meniru ekspresi Mahu. Ketika dia kesakitan, dia mengatakan kepada mereka bahwa akting harus dengan ekspresi yang meyakinkan orang. Beberapa hari kemudian, setelah berlatih Hui membawa anak-anak ke bar malam itu, Mahu dan Sumu adalah yang pertama tampil untuk menghibur penonton. Tetapi, karena pertarungan mereka jelas terlihat palsu, seluruh penonton kecewaan. Hui kemudian berteriak
agar penonton terprovokasi. Usaha itu pun menarik penonton dan berhasil menghibur orang-orang di sana. Setelah pertunjukan terlihat Hui, Sumu dan Mahu sedang berkumpul. Sumu berkata pada Hui bahwa dia ingin menjadi atlet sungguhan seperti dia, dan jika suatu hari dia menjadi seorang juara, dia bisa keliling dunia. Dia ingin mengajak saudarinya pergi kemanapun yang dia mau. Dia lalu bertanya, apakah suatu hari mimpinya bisa terwujud? Tapi Hui hanya diam saja. Keesokan harinya, agar anak-anak bisa berlatih dengan antusias, Hui membelikan mereka peralatan baru, hari demi hari, latihan demi latihan, dan pertunjukan demi pertunjukan, terus berlanjut, sampai suatu hari, karena sasana bela dirinya semakin terkenal. Hui mendapat tawaran untuk mengadakan pertandingan di bar terkenal di kota. Hui menerimanya, tanpa berpikir dua kali. Tapi suatu malam saat Mahu dan Sumu sedang bertarung, para preman datang mengganggu pertarungan, dan mengatakan bahwa mereka sudah tahu bahwa pertarungan itu hanya pura-pura. Mahu dan Sumu pun mereka dipukuli. Ketika Hui mengetahui hal tersebut, dia bergegas membawa mereka kabur. Tapi mereka terpojok. Untungnya Fang datang tepat waktu, dan mengalihkan perhatian para preman. Mereka bertiga berhasil melarikan diri. Tapi Fang dan para preman ditangkap oleh polisi. Keesokan harinya Hui datang mengunjungi Fang di penjara. Dia meminta maaf dan berjanji akan segera mengurus dokumen pembebasan Fang. Dia juga mengatakan, kebohongan ini telah terungkap, dan bisnis ini ditutup. Fang yang khawatir dengan nasib dari anak-anak itu, menyarankan, jika kita melatih mereka untuk menjadi atlet, sesungguhnya, Mahu dan Sumu tampaknya memiliki bakat, dan dia yakin bahwa salah satu dari mereka bisa berhasil. Mendengar itu Hui yang mempertimbangkan hal itu. Keesokan harinya Hui memutuskan untuk mengunjungi ibunya. Ibunya sangat pikun, sehingga dia bahkan tidak mengenalinya lagi. Ketika mereka bertemu tiba-tiba dada Hui terasa sakit. Dia ingat hari ketika karirnya hancur 10 tahun yang lalu. Setelah dia memenangkan kompetisi dia tertangkap menggunakan doping, dan terpaksa didiskualifikasi. Ibunya terus memohon, dan meminta panitia untuk melakukan tes ulang. Karena dia yakin bahwa putranya tidak curang. Sayangnya keputusan itu tidak dapat diganggu-gugat. Hui menyalahkan pelatihnya, dan kemudian memukulinya dengan keras sebagai akibat. Dari kejadian itu, dia dipenjara. Setelah mengingat dosa-dosanya, dia menangis dalam penyesalan, dan meminta maaf kepada ibunya untuk menebus kesalahannya. Dia memutuskan untuk mendedikasikan sisa hidupnya untuk melatih anak-anak menjadi atlet profesional. 10 tahun kemudian, di bandara Hui datang untuk menjemput Mahu dan Sumu. Mereka baru saja mengambil bagian dalam kejuaraan petarung tingkat nasional. Dalam perjalanan pulang mereka menceritakan kisah panjang tentang semua pertandingan sampai mereka lolos ke babak penyisihan. Hui bangga mendengarnya. Ketika mereka tiba di klub Hui terkejut begitu banyak orang miskin yang meminta anak-anak mereka untuk dilatih di sasananya. Dia dengan senang hati menerima mereka, meskipun sasananya terkenal. Sebagian besar siswanya berasal dari orang miskin. Dia tidak mengenakan biaya sama sekali, semua akomodasi gratis. Dia tidak hanya melatih mereka dalam seni bela diri, tetapi dia juga menyewa guru, sehingga anak-anak dapat belajar. Setelah merayakan keberhasilan Mahu dan Sumu di babak penyisihan, Hui pergi ke sekolah swasta untuk bertemu kepala sekolah. Dia memohon sekolah untuk menerima anak-anak miskin untuk dapat belajar di sana. Tetapi kepala sekolah menolak. Jika mereka ingin bersekolah di sini setidaknya, kita harus membayar biaya pendaftaran. Hui bersedih mendengar hal itu. Malam itu, ketika Hui kembali ke sasana melihat Sumu masih berlatih, Hui yakin bahwa Sumu akan masuk ke final dan menjadi juara. Dia akan membawa medali emas. Sumu bersyukur karena berkat Hui hidupnya telah berubah. Hui tersentuh mendengar hal itu. Mereka kemudian sparring bersama. Beberapa hari kemudian, babak penyisihan dimulai. Hui mendapat kabar bahwa rekaman video Mahu dan Sumu saat masih anak-anak menjadi viral di internet. Keduanya harus dikeluarkan sementara dari daftar peserta. Saat Hui bertemu dengan ketua panitia, ia memohon agar anak didiknya diizinkan untuk bertanding. Namun, karena protes masyarakat yang tinggi, sang ketua terpaksa menolak. Ia memberikan Hui kartu nama untuk tempat latihan, dan menyarankan satu-satunya cara untuk bisa mengikuti kejuaraan adalah Mahu dan Sumu harus pindah tempat latihan. Berita tentang kasus penamban yang mengeksploitasi anak tersebut semakin viral. Hingga akhirnya polisi memaksa Hui untuk menutup tempat latihannya. Selama masa penyelidikan Hui hanya bisa pasrah. Beberapa hari berlalu, karena tidak punya pilihan lain, agar Mahu dan Sumu bisa mengikuti kejuaraan. Tanpa mereka ketahui Hui bertemu dengan pemilik tempat latihan lain. Dan pemilik tempat latihan tersebut berjanji akan melatih Mahu dan Sumu dengan sepenuh hati. Setelah berunding Hui setuju untuk menyerahkan 2 anak didik terbaiknya yang telah ia latih dengan keras. Malam itu, Hui mengajak anak-anak makan bersama. Saat mereka makan, anak-anak tersebut mengatakan bahwa tempat latihan ini, walaupun ditutup, apapun yang terjadi akan tetap bersama Hui, karena ia sudah seperti ayah bagi mereka. Namun di tengah-tengah pembicaraan Hui tiba-tiba memberitahu mereka bahwa dia telah menandatangani kontrak untuk memindahkan Mahu dan Sumu ke sasana lain. Sedangkan untuk anak-anak yang lain mereka bebas dan pulang. Mendengar hal itu Mahu pun tidak setuju. Tapi demi kebaikan mereka, Hui dengan berat hati mengatakan bahwa klubnya dibubarkan. Sambil menahan kesedihan, dia mengusir anak-anak itu pergi dan mengatakan kepada mereka untuk tidak muncul di depannya lagi. Setahun kemudian Hui telah membuka usaha baru. Dari hasil usahanya dia sebagian menyumbangkannya untuk pendidikan anak-anak kurang mampu, terutama anak-anak miskin yang pernah dia latih.
Pagi itu Fang mengatakan kepada Hui bahwa wartawan sedang mencarinya dan terus meminta waktu untuk mewawancarainya tentang kasus setahun yang lalu, tetapi Hui menolak untuk bertemu mereka. Di sore hari Hui mampir ke rumah saudara perempuan Sumu. Berkat bantuan Hui, dia bisa menjalani kehidupan yang lebih layak. Dia mengatakan kepada Hui bahwa Sumu sering mengirimkan surat. Ketika Hui membacanya dia senang bahwa mantan muridnya telah menjadi atlet yang sukses. Tetapi ketika dia melihat bahwa semua perangku itu persis sama, dia menyadari bahwa Sumu berbohong. Karena dia penasaran, dia pergi ke alamat pengirim surat untuk bertemu Sumu. Di tengah perjalanan dia tidak sengaja menabrak mobil yang sedang berhentikan oleh perampok, dan ketika Hui melihat perampok itu, dia terkejut mengetahui bahwa itu adalah Mahu. Hui berhasil mengejarnya. Mahu menjelaskan bahwa terpaksa melakukan ini karena Hui yang meninggalkan mereka tidak punya masa depan lagi. Mereka kehilangan sosok ayah untuk kedua kalinya. Sumu cedera lutut sangat parah. Dia tidak bisa berjalan. Untuk mengobatinya, Mahu tidak punya pilihan selain merampok orang. Mendengar cerita Mahu, Hui kecewa dan merasa bersalah. Keesokan harinya Hui menjenguk dan melihat kondisi Sumu yang hanya bisa terbaring di tempat tidur. Dia hanya bisa menahan kesedihannya. Tetapi di sisi lain Sumu tidak bisa menahan air matanya. Hui mengatakan kepadanya bahwa Mahu ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Sambil menangis Sumu menceritakan semuanya ketika dia bergabung di tempat itu. Dia dipaksa oleh pemilik klub untuk menggunakan doping. Tetapi karena menolak, dia dipukuli dan ditendang sampai lututnya terluka parah. Setelah mendengar cerita itu, Hui yang tidak terima, langsung menemui pemilik klub itu. Ketika datang dia langsung menyerang pria itu. Tetapi karena sendirian dia, dengan mudah dihentikan oleh atlet. Di sana, pemilik klub mengatakan bahwa Mahu dan Sumu terikat kontrak dengannya. Jadi Hui tidak punya hak untuk ikut campur. Dan jika ingin membawa mereka, dia harus membayar denda sebelum menendangnya keluar. Pria itu menginjak bahunya sampai patah, seperti apa yang dia lakukan pada Sumu. Minggu berikutnya Hui memutuskan untuk menerima undangan untuk wawancara TV. Hui disambut para penonton. Kita presenter itu bertanya apa tujuan sebenarnya Hui dalam menampung dan melatih anak-anak. Dari isu yang beredar, masyarakat mengira bahwa Hui telah mengeksploitasi dan menipu anak-anak untuk keuntungan pribadinya. Hui menjawab bahwa dia memang menipu mereka, tetapi dia menipu mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Menipu mereka agar berhenti mencuri dan menipu, sehingga mereka bisa menjadi juara dan memenangkan medali emas. Orang-orang tidak pernah peduli dengan anak-anak miskin. Anak-anak miskin dianggap sampah bagi masyarakat, terutama membantu pendidikan mereka. Tidak ada yang mau peduli tentang mereka. Mendengar kata-kata seluruh penonton, terdiam merenung. Sementara di rumah sakit, sebelum menjalani operasi, Sumu, saudara perempuannya dan Fang, menonton wawancara Hui. Sumu menangis mendengar pernyataan Hui. Beberapa bulan berlalu, setelah pulih dari operasi, Sumu menjenguk Mahu di penjara. Melihat saudaranya bisa berjalan lagi, Mahu senang. Sumu mengatakan bahwa berkat wawancara Hui yang menjadi viral, masyarakat mulai mendukung dan membantu membebaskan kontrak mereka dengan klub itu. Bahkan tindakan pemilik klub yang telah memaksa petarungnya untuk menggunakan doping juga ditemukan dan klub dibubarkan. Mereka sepenuhnya bebas dan bisa kembali bersama Hui seperti sebelumnya. Sambil menangis Mayu meminta Sumu untuk membuktikan kepada Hui bahwa dia bisa menjadi juara. 2 tahun kemudian, setelah melalui beberapa kemenangan, Sumu menjadi petarung terkenal. Hari itu dia menantang juara dunia dari Brazil. Hui dan saudara perempuan Sumu juga hadir untuk menonton. Ronde pertama dimulai tak lama setelah itu berulang. Kali Sumu tampak terpojok. Beruntung bel berbunyi dia diselamatkan dari KO. Di tempat lain Fang menonton pertandingan di TV, sementara di penjara Mahu mendengarkannya di radio. Mereka khawatir, apakah Sumu bisa membalikkan keadaan saat melawan juara dunia. Segera bel ronde kedua berbunyi, dan Sumu terpojok lagi. Ketika dia ingin menyerah, dia ingat saat-saat ketika Hui melatihnya sampai titik ini. Dengan 30 detik tersisa sebelum ronde berakhir, Sumu berhasil lepas dari kuncian lawan dan dengan sekuat tenaga, ia melawan balik lawan, hingga berhasil menjatuhkannya. Sumu berhasil menang dengan TKO. Dari kejauhan Hui terlihat sangat bangga, dari anak jalanan malang, yang sebelumnya tidak punya masa depan. Kini telah menjadi juara dunia. Hui kemudian keluar dari gedung, untuk menikmati cerutunya.